Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah sebuah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Namun, proklamasi merupakan perjuangan awal yang melahirkan euforia semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman para penjajah, yang mana melahirkan berbagai peristiwa heroik para pejuang Indonesia di berbagai wilayah. Salah satu peristiwa heroik yang menandai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pertempuran Ambarawa atau pertempuran Palagon Ambarawa yang terjadi di wilayah Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Pertempuran yang melibatkan tentara Nica, pasukan sekutu, dan para pejuang dengan berbagai serangan ini merupakan rangkaian sejarah peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka saling bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR. Saya bertanya-tanya, heran saya. Ada apa, Bung? Sebenarnya Belanda mau apa dari negara kita ini? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul. Tetapi apa kurang kaya mereka? Selama 3,5 abad menjajah, kekayaan kita diambil oleh mereka. Dan sekarang mereka akan menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan sampai yang Anda katakan terjadi. Oh iya, kemarin saya dapat berita bahwasanya di beberapa daerah perlawanan sudah dimulai, dan posisi saat ini Belanda dan Nica sudah ada di Pulau Jawa. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit muda yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa, Bung Oni? Begini Pak, saya mendapat berita bahwasanya Belanda dan Nica sudah berada di Magelang tadi pagi. Lalu mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan TNI. Dan mereka melanggar janjinya. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan Pak. Kalau begitu, kita pergi ke Magelang melakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Jom, Jenderal. Teman, kamu saya tugaskan memimpin pasukan. Laksanakan. Siap. Di satu sisi lainnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigade Jenderal Beto. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Selamat datang di Semarang, Tuan Brigade Jenderal Beto. Terima kasih Bapak Gubernur. Kedatangan Tuan beserta rombongan sudah kami tunggu. Rakyat Semarang menanti kedatangan Tuan dan rombongan. Saya dan rombongan merasa tersanjung atas kebaikan Bapak. Dan untuk membalas kebaikan Bapak, saya tidak akan mengganggu Republik Indonesia. Saya terima niat baik Tuan. Saya siap memberikan bantuan makanan dan keperluan-keperluan lainnya apabila Tuan membutuhkan. Terima kasih Pak Gubernur. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Istiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengamandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda dan Nica. Tipuan kita berjalan lancar. Sekarang kita punya banyak pasukan tambahan dari para tawanan itu. Hahaha, ide komandan memang sangat brilian. Para pribumi itu sangat gampang untuk dibohongi. Kau benar, tapi tetap waspada. Bisa saja pribumi itu menggagalkan rencana kita. Hai kamu,
Bagaimana keadaan markas? Apakah aman? Sejauh ini masih aman, belum ada tanda-tanda orang pribumi di sini. Bagus, lanjutkan kerjaan kalian. Setelah itu, salah satu anggota Nica mengajak tentara sekutu untuk keluar dari markas kalian mencari udara segar. Akan tetapi, tanpa sengaja rakyat Indonesia mengetahui hal tersebut pada saat salah satu anggota Nica berbicara dengan tentara sekutu. Saya juga merasa bosan di dalam. Ikut. Tanpa sengaja, salah satu seorang warga membututi dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Anggota Nica, saya mau tanya, kenapa kalian menumpang ke rombongan kami dengan cara bersembunyi-sembunyi? Ini, kedatangan kami ke Indonesia hendak membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Jadi kami kesini sama rombongan kalian dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Oh begitu toh. Terus Nica itu singkatan dari apa? Nica itu singkatan dari Netherlands Indies Civil Administrasi, yaitu Perintah Peralihan. Warga yang bersembunyi mengikuti ketiga tokoh tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Hei orang jahat, kalian hanya ingin membodohi rakyat Indonesia, tapi sayangnya aku tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Siapa kamu? Apa maumu? Warga sini, aku sudah mendengar dari jahat kalian. Akan saya laporkan kepada warga lainnya agar kalian diserang oleh rakyat Indonesia. Bahaya kawan, mari kita habiskan saja warga ini. Tinggalkan tempat ini sekarang, kita diserang, lari! Merasa keberadaannya terancam, para anggota Nica dan tentara sekutu pun pergi meninggalkan markas tersebut. Kolonel Soeharto yang merasa senang atas kepergian sekutu tersebut memberikan semangat kepada rakyat dan pasukan TKR Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan negara Indonesia tercinta. Saudara sekalian, kita telah berhasil mengusir mereka dari Magelang. Tapi kita harus selalu mengikuti mereka. Kalau perlu kita gesak terus mereka. Junjunglah tinggi kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun, di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR Letnan Kolonel Isdiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak. Pasukan Belanda pun melarikan diri. Innalillahi. Bagaimana nih Pak? Pemimpin kita telah gugur, padahal perang belum dimulai. Kita tidak boleh terlalu larut dalam duka. Ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Patah tumbuh hilang berganti, rawa-rawa rantas, malam-malam putung. Prajurit, gariskan jenazah Pak Isdiman. Siap, Pak. Lalu, Jenderal Sudirman menawarkan diri kepada Kolonel Sarbini untuk menjadi pemimpin menggantikan Isdiman supaya tidak terus-menerus hanyut dalam suasana musuh yang kian lama dibiarkan berlari begitu saja. Saya siap menjadi pemimpin menggantikan Pak Isdiman daripada kita terus-menerus hanyut dalam suasana ini. Sementara musuh dibiarkan terus berlari. Baiklah Dirman, jika tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang saudara gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah lagi keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan. Pastilah Belanda akan mudah kita kepung. Karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung dan jepit mereka di suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini dinamakan supit urang. Strategi yang hebat, kita akan lancarkan serangan esok subuh ketika musuh terbuai dengan dinginnya malam. Laksanakan! Warga yang merasa geram dengan kedatangan Belanda akhirnya turun tangan untuk membantu para anggota TKR demi memerdekakan negara Republik Indonesia. Kemarin kamu dengar gak ada suara tembakan? Hah emang iya? Kok saya gak dengar ya? Iya loh, kemarin tuh kenceng banget suaranya. Kalau nggak percaya kita tanya mereka, ayo. Kemarin kalian juga dengar gak ada suara tembakan? Iya, aku juga dengar. Sepertinya perang akan dimulai kembali. Nah, makanya itu kita harus punya rencana. Oh iya betul, agar negara kita tidak dijajah lagi. Oh ya sudah, ayo kita buat strateginya. Ayo.
Sebelum peperangan dimulai, para anggota TKR menyusun strategi untuk melancarkan perang antara Belanda dan Indonesia. Sebelum kita mengambil alih kekuasaan kita di Belanda, kita harus mempunyai strategi dulu. Saya punya ide nih. Apa tuh Apa tuh, kalau boleh tahu? Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nicah semakin terdesak dan mundur. Para pejuang Indonesia berjuang untuk melacakkan serangan mentak Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Akan tetapi Sekutu mundur meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Ini adalah monumen Palagan Ambarawa yang terletak di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Monumen yang dibangun pada tahun 1973 ini merupakan sebuah simbol untuk mengenang peristiwa sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Selain itu, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda seperti seragam para tentara Jepang dan Belanda, senjata perang, seragam tentara Indonesia, dan barang sejarah lainnya. Monumen dengan tinggi lebih dari 5 meter dengan lambang Pancasila yang berlatar belakang bentuk segi 5 ini berdiri 3 patung tentara pejuang dengan memegang senjata yang berupa senapan dan bambu runcing. Gambaran singkat sejarah pertempuran juga bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding monumen Palagan Ambarawa. Di ukiran relief pada monumen Palagan Ambarawa ini menggambarkan situasi pertempuran yang terjadi, yakni pertempuran antara para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman melawan pasukan Sekutu pimpinan Brigadi R.J. Battle dalam pertemuan Palagan Ambarawa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Sebelum berangkat ke Magelang, Jawara. Dia begini. Tek. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Saya bertanya-tanya, heran saya. ada apa, Bun? Kenapa ya? Sebenarnya Belanda mau apa dari negara kita? Oh iya. Ini di tag-nya, ini di tag. Tipon kita sekarang berjalan. Kok sekarang sih? 2 3 tek. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. J aja. Action J. Hai kamu. Itu perang.